warahmatullahi wabarakatuh. Hello my smart students, how are you today? Alhamdulillah, I'm feeling great. Allahu Akbar. Nah, anak-anak Ustazah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali hari ini dalam pembelajaran bahasa Inggris bersama Ustazah Kasmun. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Inggris chapter 3 dengan judul What time do you get up? Jika pada pekan lalu kita telah mempelajari chapter yang sama, yaitu tentang memberitahukan jam atau telling time, hari ini kita akan melanjutkannya ke tingkat yang lebih tinggi nih, yaitu kita akan coba menjawab pertanyaan yang seperti ini. What do you do in the morning? Apa yang antum lakukan di pagi hari? Maka hari ini pembelajaran kita yaitu tentang daily activities atau aktivitas sehari-hari, yang tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah diharapkan antum dapat telling the times of activities atau memberitahukan waktu aktivitas-aktivitas tertentu, understanding daily activities and the times, memahami aktivitas sehari-hari dan waktunya, serta writing a personal agenda. Diharapkan antum dapat menulis agenda pribadi tersendiri. Sebelum kita lanjut pembelajarannya, Ustazah ingin mengingatkan Ananda sekalian tentang firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 47 yang bunyinya, wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'alan nahara nusyura, yang artinya adalah, and he it is who made the night a covering for you and the sleep a rest, and he made the day to rise up again. Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Jadi ananda sekalian, siang dan malam yang kita lalui itu adalah kekuasaan Allah yang telah Allah limpahkan kepada kita rahmatnya, di mana malam itu kita bisa beristirahat. Ketika malam gelap, istirahat kita tentu akan menjadi lebih nyaman. Tidur siang yang lama itu biasanya membuat kita merasa lelah, ya kan? Karena memang Allah telah menciptakan waktu malam yang panjang itu untuk kita beristirahat. Jadi istirahat kita tidur kita di malam hari itulah istirahat yang sebaik-baiknya istirahat. Dan siang hari ketika waktu terang itu Allah membuatnya menjadikan siang itu untuk kita bangkit dan berusaha kembali untuk beraktivitas, menjalankan hal-hal yang semoga terhitung ibadah di sisinya. Nah, Anda sekalian, berbicara tentang daily activities, ada banyak sekali aktivitas sehari-hari yang bisa kita lakukan dalam sehari, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, contohnya, ini berikut adalah kosakata yang bisa digunakan untuk menyebutkan daily activities atau aktivitas sehari-hari. Mulai dari bangun tidur. Bangun tidur itu bahasa Inggrisnya wake up. Sama seperti get up, juga artinya bangun tidur. Bedanya apa nih antara wake up dan get up? Ada yang bilang get up, ada yang bilang wake up. Bedanya, wake up itu ketika antum membuka mata, atau ketika antum beralih dari dunia mimpi menjadi dunia nyata, itu bangun tidur, wake up, terjaga dari tidur. Get up itu ketika antum bangun tidur dan bangkit dari tempat tidur. Jika antum masih terbaring-baring di atas tempat tidur setelah matanya terbuka, itu masih wake up aja, belum get up. Yang baik itu adalah get up early, bangun cepet, tapi menggunakan kata get up. Gitu ya Anda sekalian ya. Berikutnya kita ada lagi di sini mandi, bahasa Inggrisnya take a bath. Lalu sholat, bahasa Inggris sholat adalah pray. Jadi kalau kita mau mengatakan sholat maghrib, pray maghrib. Sholat subuh, pray subuh. Alangkah baiknya jika antum tidak berusaha untuk menginggris-inggriskan nama-nama sholatnya ya. Cukup mengatakan subuh sebagai subuh, zuhur sebagai zuhur, dan sebagainya. Karena beberapa bahasa memang tidak bisa kita artikan ke bahasa Inggris. Beberapa kata tidak ada translatannya atau terjemahannya di dalam bahasa lain. Berikutnya di sini ada bermain, bahasa Inggrisnya adalah play. Lalu untuk membantu orang tua, seperti misalnya antum mengepel lantai, membantu menjemur pakaian, membantu memasak di rumah. Nah, itu bahasa Inggris membantu orang tua adalah help parents.
menolong orang tua. Jika antum kecapean nih setelah menolong orang tua, butuh tidur siang, maka bahasa Inggris tidur siang itu adalah take a nap. Take a nap artinya tidur siang. Setelah cukup beristirahat, antum bisa nih mempersiapkan pembelajaran pada hari tersebut. Jangan lupa ya, siapkan pembelajarannya. Bahasa Inggrisnya adalah prepare for today's lesson. Mempersiapkan pelajaran hari ini, bahasa Inggrisnya adalah prepare for today's lesson. Dan belajar, seperti yang antum ketahui, bahasa Inggrisnya adalah study. Ustazah yakin pada tahu nih bahasa Inggris study. Seperti kita sekarang, we study English. Kita belajar bahasa Inggris. Bagaimana jika dalam pandemi seperti ini antum belajarnya melalui virtual nih, memiliki pertemuan virtual, bisa jadi melalui Zoom, Google Meeting dan sebagainya. Maka antum bisa mengatakan have a Zoom meeting for example, atau have a Google Team meeting, yang artinya memiliki atau sedang ada pertemuan Zoom. Jadi I have a Zoom meeting, Ana ada Zoom meeting nih, atau I have a Zoom meeting. Berikutnya, have juga bisa digunakan untuk aktivitas makan. Misalnya ini, makan pagi atau sarapan. Bahasa Inggrisnya adalah have breakfast. Breakfast sendiri itu adalah sarapan yang tersaji di atas meja itu ya Anda sekalian, jangan salah. Dan have breakfast itu adalah ketika kita menyantapnya. Jadi aktivitasnya, daily activity-nya adalah have breakfast. Dan breakfast itu adalah yang tersaji itu. Sama seperti lunch. Yang ada di dalam lunch box itu dinamakan lunch, tapi aktivitas yang dilakukan oleh pria yang memegang sumpit itu adalah have lunch. Atau yang dilakukan oleh keluarga ini itu adalah have dinner. Mereka sedang makan malam. Bagaimana kalau kita sedang membuat sarapan? Bahasa Inggrisnya adalah make breakfast. Kalau untuk mempersiapkan makan siang, bahasa Inggrisnya adalah prepare for lunch. Dan memasak makan malam, bahasa Inggrisnya adalah cook dinner. Cook bisa juga antum gunakan untuk yang lainnya, seperti cook breakfast. Misalnya masak nasi goreng untuk sarapannya, maka katakan cook breakfast. Atau antum ingin lebih bervariasi lagi, bahasanya bisa gunakan make atau prepare for, seperti yang ada contoh di sini. Lalu untuk sebagai aktivitas penutup, mungkin antum bisa tidur. Bahasa Inggris tidur itu adalah sleep, atau bisa juga antum gunakan go to bed. Go to bed artinya tidur. Setelah mempelajari tentang daily activities, sekarang bagaimana cara kita memberitahukan daily activities? Waktunya. Nah, biasanya ada yang bertanya, what time do you have lunch? Jam berapa antum makan siang? Atau what time do you pray zuhur? Jam berapa antum sholat zuhur? What time do you get up? Jam berapa antum bangun? Nah, itu seperti judul bab 3 ini ya, yang kita pelajari, what time do you get up? Maka untuk menjawab pertanyaan seperti ini, what time do you have lunch? Jam berapa antum semua makan siang? Kita bisa menjawab dengan we have lunch at 1 o'clock. Kami makan siang jam 1 tepat. Ini kalau misalnya rame-rame ya, we, kami. Tapi kalau seandainya hanya satu orang, Ana, kita bisa ucapkan I have lunch at 1 o'clock. Saya, Ana, makan siang jam 1 tepat. Oke, bagaimana cara kita menyebutkan kalimat tersebut? Jadi, untuk telling daily activities atau memberitahukan aktivitas sehari-hari, itu bisa kita gunakan seperti kalimat ini. I get up at 4 o'clock. Jadi ada I, orangnya adalah I, Ana. Get up, itu aktivitasnya. Waktunya kapan? At 4 o'clock, jam 4 tepat. Jam 4 apa nih? Jam 4 pagi. Maka bisa kita tambahkan nih, in the morning, di pagi hari. Jadi jelas, bangunnya jam 4 pagi atau jam 4 sore nih. I get up at 4 o'clock in the morning. Ana bangun jam 4 pagi. Atau I have a Zoom meeting at 1 p.m. Ana ada Zoom meeting jam 1 nih. Boleh juga kita ganti 1 p.m.-nya untuk lebih jelas jam 1 apa. Tapi di sini p.m. udah jelas ya, pasti jam 1 siang. Maka bisa kita ganti juga dengan I have a Zoom meeting at 1 o'clock in the afternoon. Ana ada Zoom meeting jam 1 siang. Nah, di sini Ananda ada kata-kata at dan ada kata-kata in. Apa sih penggunaannya? Di situ tadi pada, artinya semuanya pada jam 4 di siang hari. Pada dan di itu memiliki arti yang sama ya. Tapi bagaimana cara kita menggunakannya ya? Penggunaan at dan in ini. Maka itu adalah yang dinamakan sebagai preposition of time. Preposition itu kata depan. Jadi yang tadi itu adalah kata depan yang digunakan untuk menyebutkan sebelum menyebutkan kata keterangan waktu.
preposition of time itu ada 3 nih, ada at, on, dan in, yang masing-masing ketiganya memiliki fungsi tersendiri. Seperti at itu digunakan di depan waktu yang paling spesifik, misalnya jam nih, at 10 o'clock, jam 10 tepat, maka di depan jam waktu yang spesifik itu kita letakkan kata depannya at 3:30, at 5 to 9, atau bisa juga at night dan at noon. At night itu artinya di malam hari, dan at noon itu pada tengah hari. At noon itu artinya jam 12.00 ya, ketika tengah hari, itu at noon. On Monday, on Tuesday. On ini digunakan untuk yang lebih umum, seperti hari nih, pada hari Senin, pada hari Selasa, atau bulan, pada bulan Juli, on July, atau tanggal nih, on 17 of August, pada tanggal 17 Agustus. Itu untuk on. Dan untuk in yang terakhir itu untuk yang paling umum, seperti misalnya part of the day, bagian-bagian hari seperti in the morning, in the afternoon, in the evening, atau tahun, in 2020, in 1996. Jadi untuk part of the day-nya di sini seperti misalnya in the morning, di pagi hari, itu bisa jadi dari mulai pagi hari sampai jam 11, itu in the morning bahasa Inggrisnya. In the afternoon itu sesudah noon-nya itu tadi jam 12, maka setelah jam 12 afternoon itu mulai dari jam 1 sampai jam 5 mungkin. Setelah itu mulai dari jam 5 sampai malam itu in the evening. Dan ketika sudah malam, sudah orang semua tertidur, atau ketika malam sudah gelap, itu at night. Oke. Dan itu contoh bagian-bagian dari at, on, in. Sekarang bagaimana contoh penggunaan kalimatnya di dalam kalimat? Misalnya, I make breakfast at 6 in the morning. Dari sini kita tahu 6 itu jam, morning itu adalah bagian harinya. Saya membuat sarapan jam 6 pagi. I take a nap at noon. Ana tidur siang tengah hari atau di tengah hari ya. Tapi nggak bagus ini. Lebih bagus lagi antum tidurnya mungkin sebelum tengah hari ya, karena tengah hari itu biasanya jadwal kita untuk sholat zuhur. Jangan sampai terlambat sholat zuhur karena take a nap. Itu nggak baik ya Anda sekalian. She cooks dinner at 5 p.m. Dia memasak makan malam jam 5 p.m. Rahman goes to bed at 9 in the evening. Rahman tidur jam 9 malam. Jadi di sini ada penggunaan at dan in. Oh ya, Nanda sekalian, ada yang menarik nih, penggunaan kata cooks dan goes. Dari tadi kita belajarnya kata kerjanya itu semuanya tanpa s ya. Cook aja, nggak pakai s. Go aja, nggak pakai s. Nah, kenapa di sini menggunakan s? Karena di sini subjeknya she dan Rahman itu adalah orang ketiga tunggal. Apa itu orang ketiga tunggal? Orang ketiga tunggal adalah orang ketiga itu yang disebutkan dia atau namanya. Misalnya gini, orang pertama itu yang berbicara, orang kedua itu yang mendengar pembicaraan, orang ketiga itu yang dibicarakan. Tapi kurang bagus ya, itu ghibah namanya. Jadi di sini contohnya maksudnya itu ketika kita menyebutkan orang lain yang tidak terlibat gitu ya. She artinya dia perempuan, dia laki-laki, he, tetap juga kata kerjanya pakai s. Atau Rahman, misalnya namanya Isabella, atau misalnya namanya Siti, maka tetap kita menggunakan kata kerjanya goes, bukan go. Kalau go itu seperti I go, we go, you go, seperti itu ya. Kalau dia orang ketiga tunggal, pokoknya yang kita pembelajaran pada pekan lalu, pada bulan lalu, kita belajar pada chapter sebelumnya, bab sebelumnya itu kita belajar tentang to be. Jika antum masih ingat pembelajaran tentang to be, semua subjek yang memiliki to be is, itu pasti kata kerjanya ditambahkan s. Seperti she cooks, he cooks, Rahman cooks. Tapi kalau misalnya I, to be-nya adalah am, maka bukan I cooks, tapi I cook tanpa s. Ustazah harap antum dapat mudah untuk mengingatnya ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk melihat sebuah schedule milik seorang anak. Di sini dia summer schedule-nya, berarti dia ini orang barat ya. Ada summer, biasanya mereka ketika musim panas itu libur. Maka di sini ada schedule-nya yang telah dibuat mulai dari pagi sampai malam. Di sini kalau misalnya kita mau bertanya, what time do you play? Maka terlihat di sini pada jam 3 dia play time. Jam 3 sore itu ya. Jika ketika ditanyakan what time do you play, dia bisa menjawab dengan I play at 3 in the afternoon, atau
I play at 3 o'clock. Atau misalnya kita mau bertanya, jam berapa dia menonton TV? Maka di sini menonton TV-nya jam 7. What time do you watch TV? I watch TV at 7 in the evening. Or I watch TV at 7 o'clock in the afternoon. Atau boleh juga menggunakan AM PM ya. I watch TV at 7 PM. Seperti itu ya Ananda sekalian. Atau misalnya kita tanyakan lagi, aktivitasnya ngapain? Misalnya, what does he do at 9 o'clock? Misalnya, apa yang dilakukan pada 9 o'clock? Oh ya, kita 9 o'clock-nya malam ya, kita ambil. What does he do at 9 o'clock in the evening? He goes to sleep. Jam 9 light out, artinya lampu dipadamkan alias dia disuruh tidur. Maka kita jawab dia tidur jam 9. Atau kalau seandainya dia menjawab dirinya sendiri yang menjawab, maka dia bisa berkata I go to bed at 9 in the evening. Seperti itu ya Ananda sekalian cara kita membaca schedule atau daily schedule, daily activities, jadwal sehari-hari milik seseorang. Nah, Ustazah harap antum bisa membuat yang seperti ini juga ya untuk aktivitas pribadi antum. Jadi, that's all for today my smart students. Itu semua untuk hari ini. Ustazah harap antum dapat memahami pelajaran hari ini ya. Jika ada masih yang kurang dipahami, boleh hubungi Ustazah melalui WhatsApp atau tinggalkan komentar di Google Classroom kita. Oke, kalau gitu kita tutup pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for watching. I'm sorry for all my flaws. Mohon maaf apabila ada salah. Ustazah tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.